punya kenalan pendeta, suruh tunjukkan ayat perintah beragama Kristen. Gak akan bisa menemukan. Benarkah tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk menjadi Kristen? Mari kita bahas bagian ini. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam bagian ini saya ingin kembali membahas Ibu Dewi Purnamawati yang mengatakan di dalam pernyataannya, yaitu tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan atau perintah untuk menjadi Kristen. Mari kita simak bersama-sama videonya. Banyak pendeta yang tahu kesesatan Kristen banyak. Tapi kenapa dia nggak masuk Islam? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, punya kenalan pendeta, suruh tunjukkan ayat perintah beragama Kristen. Gak akan bisa menemukan, karena gak ada. Tapi kenapa dia tetap di Kristen? Kalau dia masuk Islam, dia kehilangan pekerjaan sebagai pendeta. Kita sudah melihat dan menyaksikan bersama-sama cuplikan videonya. Di sana jelas Ibu Dewi Purnamawati ini mengatakan bahwa tidak ada perintah atau tidak ada ayat Alkitab yang menyuruh atau memerintahkan orang menjadi Kristen. Jawaban saya yang pertama terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Purnamawati di dalam video tadi adalah sebenarnya dari bagian itu sudah jelas ia tidak baca Alkitab dengan baik ketika ia menjadi seorang Kristen. Jawaban saya yang kedua, Alkitab memang tidak mencatat secara eksplisit menyuruh orang untuk menjadi Kristen. Tapi bukan berarti tidak ada. Kalau Anda yang di rumah membaca Alkitab dengan baik, pasti Anda akan menemukannya secara implisit. Mungkin Anda bertanya, lalu bagaimana dengan Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang berkata demikian? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di sini sebenarnya kata Kristen disematkan adalah sebuah ejekan kepada pengikut Kristus. Nah, kalau begitu, kalau itu hanya sebuah ejekan, mengapa kita menjadi orang Kristen saat ini? Mungkin pertanyaan itu muncul dalam pikiran kita. Sebenarnya jawabannya simpel sekali. Karena kamu dan saya adalah pengikut Kristus, maka disebutlah Kristen. Jadi, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia disebut sebagai pengikut Tuhan atau pengikut Kristus, atau juga disebut Kristen. Nah, sampai di sini sudah jelas ya mengapa kita disebut orang Kristen. Tapi kenapa dia tetap di Kristen? Kalau dia masuk Islam, dia kehilangan pekerjaan sebagai pendeta. Tadi kalau kita lihat di dalam video itu, ia melanjutkan sebuah pernyataan bahwa kalau tidak ada ayat yang menyuruh atau memerintahkan orang menjadi Kristen, lalu mengapa mereka masih tetap menjadi Kristen? Alasan mengikut Kristus bukanlah harta dunia, tetapi jaminan kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, itulah alasan mengapa kita menjadi orang Kristen. Jadi kalau Ibu Dewi ini menyandingkan atau menilai dengan harta duniawi, ia salah besar. Sebab yang Tuhan berikan, yang Yesus jaminkan atau berikan kepada orang yang percaya kepadanya adalah hidup yang kekal. Inilah alasan pertama mengapa orang menjadi orang Kristen. Yang kedua, mengapa mereka masih tetap menjadi Kristen? Karena apa? Hidup mengikut Kristus seharusnya
hidupnya bukan hanya saat itu saja percaya, setelah itu selesai. Tidak. Seharusnya ia hidup berbuah, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah mengapa orang tetap menjadi Kristen. Saya rasa cukup sampai di sini saja video ini, dan kiranya video ini boleh memberikan Anda pengertian, pengetahuan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.